Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang penerapan logika fasi metode Mamdani dalam menyelesaikan masalah produksi garam nasional. Di sini ada saya Daud Samoi, teman saya Makrina Naseng, Anugrah Jordan, Rita Dapa, dan Mustaqim Amiruddin. Tanpa basa-basi kami langsung saja ke materi pertama, yaitu teman saya Makrina Naseng. Baik, kita masuk pada latar belakang penelitian ini. Penelitian ini sendiri dilatar belakangi oleh melimpahnya sumber daya alam laut yang ada di Indonesia, yang mana Indonesia sendiri merupakan negara maritim, dan salah satu sumber daya alam laut yang ada di Indonesia yaitu garam. Karena penggunaan garam yang begitu besar dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk konsumsi maupun untuk industri, pada tahun 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa percepatan kenaikan rata-rata konsumsi garam berbanding terbalik dengan jumlah produksi garam itu sendiri. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi strategi yang dapat mengoptimalkan jumlah produksi garam secara nasional berdasarkan keterikatan variabel-variabel independennya dengan menggunakan logika Fajy metode Mamdani. Lalu garam itu sendiri merupakan senyawa kimia sodium yang diperlukan oleh tubuh. Karena garam sangat penting untuk kehidupan kita, pastinya produksi garam sangat diperhatikan. Garam sendiri diproduksi dengan cara konvensional, yaitu pemanfaatan sinar matahari yang dipengaruhi oleh seperti air laut, cuaca, dan lain sebagainya. Logika Fajy suatu cara yang tepat untuk memetakan ruang input dalam satu ruang output. Dalam logika Fajy itu sendiri ada beberapa hal. Yang pertama, variabel Fajy yang merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem Fajy. Yang kedua, himpunan Fajy memiliki dua atribut, yaitu linguistik dan numeris. Lalu fungsi keanggotaan dalam Fajy itu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaan yang memiliki nilai antara 0 sampai 1. Lalu untuk mendapatkan nilai keanggotaan itu sendiri ada salah satu cara, yaitu melalui pendekatan fungsi. Dan untuk beberapa fungsi yang digunakan yaitu seperti representasi linear, representasi kurva segitiga, kurva trapesium, kurva bahu, kurva S, dan kurva bentuk lonceng. Lalu untuk nilai keanggotaan itu sendiri sering dikenal dengan nama fire strength atau alpha predikat. Dan jadi sendiri menyebutkan ada 3 operasi, yaitu operasi AND, operasi OR, operasi NOT. Baik, berikutnya adalah fungsi implikasi. Nah, fungsi implikasi adalah tiap-tiap aturan atau proposisi pada basis pengetahuan fasi akan bersehubungan dengan suatu relasi fasi. Bentuk umum dari aturan fungsi implikasi adalah if X is A, then Y is B. Dengan X dan Y adalah skalar dan AB adalah himpunan fasi. Nah, untuk lebih diperluas lagi menggunakan operator fasi, akan terlihat seperti bagian tengah, yaitu if X1 is A1 sampai X3 is A3, maka sampai Xn is An, then Y is B. Dengan komposit adalah operator OR atau N. Dan secara umum ada 2 fungsi implikasi yang dapat digunakan, yaitu minimum dan produk. Berikutnya ada metode Mamdani. Metode Mamdani sendiri adalah sebuah metode untuk mencari nilai minimum dari setiap aturan atau nilai maksimum dari gabungan konsekuensi setiap aturan tersebut. Nah, untuk menggunakan metode Mamdani, kita memerlukan 4 tahapan. Yang pertama, tahapan atau menentukan himpunan fasi. Yang kedua, aplikasi fungsi implikasi. Yang ketiga, ada komposisi antara aturan. Dan yang terakhir adalah penegasan atau defasifikasi. Berikutnya adalah regresi linear berganda. Nah, dalam regresi linear berganda ini, peramalan nilai variabel dependen Y diperoleh dengan membentuk persamaan dan menghubungkan lebih dari satu variabel independen, yaitu X1 sampai Xn. Secara umum, persamaan regresi berganda dapat dirumuskan dengan Y topi I sama dengan P0 tambah Px1I sampai Pnxni tambah epsilon, di mana Y topi sendiri adalah variabel terikat, X1 P0 sampai Pn adalah konstanta, sedangkan X1 sampai Xn adalah variabel bebas, dan epsilon sendiri adalah nilai-nilai dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan tersebut. Sehingga kita akan memperoleh S sama dengan sigma I kuadrat dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai N, dan akan beroleh S sama dengan sigma I kurang P0 kurang P1X 1I dan seterusnya pangkat 2 dengan batas atas N dan batas bawah 1 sama dengan 0. Kemudian dari persamaan keempat kita akan memperoleh persamaan
kelima seperti pada slide di bagian bawah. Selanjutnya, berdasarkan kasus yang kita dipunya tadi, ada metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini menggunakan metode logika fasi, khususnya metode Mamdani untuk memproduksi jumlah garam, dan metode Mamdani ini juga dikaitkan dengan penggunaan regresi linear berganda, di mana untuk metode kuadrat terkecil atau least square method untuk memeriksa hubungan antara variabel independen yang ada. Dengan menggabungkan metode fuzzy dan regresi linear berganda, tujuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang tentunya mempengaruhi produksi garam. Nah, karena sudah dijelaskan bahwa metode yang kami pakai adalah metode Mamdani dengan berbasis regresi linear berganda, maka tahapan-tahapan penelitian yaitu yang pertama pembentukan himpunan fuzzy, di mana menggunakan metode Mamdani ada variabel input dan variabel output yang menjadi satu atau lebih sebuah himpunan fuzzy. Kemudian ada aplikasi fungsi implikasi yang dimana pada penelitian kali ini menggunakan min. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah penegasan atau defasifikasi. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan bantuan software MATLAB dan memanfaatkan fasilitas toolbox fuzzy, sehingga kita memperoleh prediksi jumlah garam nasional. Nah, ketika itu sudah selesai, tahapan yang selanjutnya adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi produksi garam nasional dengan menggunakan regresi linear berganda metode kuadrat terkecil untuk mengetahui keterkaitan faktor-faktor independen yang mempengaruhi jumlah garam nasional. Berdasarkan metode penelitian dan tinjauan pustaka yang sudah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama kami ada pembentukan himpunan fuzzy. Nah, di mana ada 4 variabel, di mana 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat, di mana variabel bebas yaitu curah hujan, luas lahan, dan kebutuhan garam, di mana curah hujan himpunannya ada rendah, sedang, dan tinggi, kemudian luas lahan ada kecil, sedang, dan besar, kemudian kebutuhan garam ada rendah dan tinggi, dengan variabel terikatnya adalah produksi garam nasional dengan himpunannya adalah sedikit, sedang, dan banyak. Karena ada beberapa himpunan fuzzy yang sudah dijelaskan tadi, maka daerah semester pembicaraan itu kita bagi menjadi beberapa domain, yaitu contohnya pada variabel output atau produksi garam, domainnya itu dari 2300 sampai 1400-150 dan selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk variabel yang pertama yaitu curah hujan. Untuk grafiknya bisa dilihat, dan untuk fungsi keanggotaannya untuk bisa dilihat juga untuk mu curah hujan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, terus misalkan jika kita mensubstitusi nilai 31,7 ke dalam X, maka akan diperoleh nilai mu curah hujan rendahnya itu 1, sedang 0, dan tinggi 0. Lalu untuk variabel yang kedua adalah luas lahan. Untuk grafiknya juga bisa dilihat, dan untuk fungsi keanggotaannya itu ada mu luas lahan kecil, sedang, dan besar, dan jika kita mensubstitusi nilai 27.047,65, maka kita akan peroleh nilai mu-nya itu untuk kecil 0, sedang 0, dan besar 1. Lalu untuk variabel yang ketiga yaitu kebutuhan garam, grafiknya bisa dilihat sama-sama, dan untuk fungsi keanggotaannya itu ada rendah dan tinggi, dan jika kita mensubstitusi nilai 4.200.000 ton, maka akan diperoleh nilai mu kebutuhan garam rendah itu 0 dan tinggi 1, dan untuk variabel keempat yaitu produksi garam nasional, grafiknya bisa dilihat, dan untuk fungsi keanggotaannya itu ada sedikit, sedang, dan banyak. Dan bila kita substitusi nilai 2.775.447 ton, maka nilai mu-nya itu adalah 0, 0, dan 1. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi fungsi implikasi, di mana pernyataan kuantitatifnya itu berbentuk if then. Nah, dari 3 variabel dan 11 himpunan tersebut, maka akan diperoleh 54 aturan, di mana aturannya itu bisa dilihat pada gambar berikut ini, dan berdasarkan aturan yang sesuai dengan fungsi implikasi, maka terdapat 53 aturan yang memiliki derajat keanggotaan 0 dan 1 aturan dengan derajat keanggotaan 1, di mana derajat keanggotaan 1 itu terdapat pada aturan ke-18, yaitu if curah hujan rendah, dan luas lahan besar, dan kebutuhan garam tinggi, dan produksi garam banyak. Dan untuk alfa predikatnya itu untuk mu curah hujan rendah, iris mu luas lahan besar, iris mu kebutuhan garam tinggi, itu akan diperoleh nilai alfa predikatnya itu 1. Lalu untuk yang berikutnya itu adalah proses penegasan atau defasifikasi, itu menggunakan bantuan software MATLAB dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan pada toolbox fuzzy. Nah, pada tahap ini diperoleh prediksi jumlah garam nasional dengan menginput data curah hujan, luas lahan, dan kebutuhan nasional. Untuk datanya teman-teman bisa lihat di slide berikut. Kita lanjut, yaitu menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi garam nasional dengan regresi linear berganda metode kuadrat terkecil. Pada analisa regresi linear berganda metode kuadrat terkecil, kesamaan regresi linear berganda
Y12 star diperoleh dengan mengeliminasi persamaan-persamaan metode kuadrat terkecil. Koefisien P0 sampai P3 diperoleh dengan bantuan software Minitab seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Teman-teman dan ibu bisa lihat pada gambar yang telah diberikan. Analisa yang dapat diberikan pada gambar di atas adalah merupakan koefisien determinasi berganda 53%. Berarti produksi garam nasional dapat dijelaskan oleh variabel independen curah hujan, luas lahan, dan kebutuhan garam secara serentak atau simultan sebesar 53%. Sedangkan sisanya sebesar 47% lagi diterangkan oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti. Yang pertama, kondisi cuaca menjadi salah satu penentu keberhasilan target produksi garam, tetapi kondisi cuaca yang kurang stabil mengakibatkan produksi garam tidak stabil juga. Yang berikut, sebagian besar produksi garam di Indonesia dihasilkan oleh garam rakyat dengan luas area rata-rata sebesar 0,5 sampai dengan 3 hektar dengan letak yang terpencar-pencar. Berikutnya, kebutuhan garam yang meningkat tiap tahunnya seharusnya menjadi motivasi bagi pihak terkait agar mampu menghasilkan garam dengan kuantitas dan kualitas yang diharapkan. Berikutnya itu kesimpulan. Logika Fazim materi Mamdani dapat digunakan untuk memprediksi jumlah produksi garam nasional. Pada kasus di atas, penulis meramalkan produksi garam dalam rentang waktu 10 tahun dengan jumlah 1.400.000 ton per tahunnya. Kedua variabel independen yang digunakan yaitu curah hujan, luas lahan, dan kebutuhan garam mampu menjelaskan variasi jumlah produksi garam sebesar 53%, sedangkan sisanya diterangkan oleh variabel lain. Saran penelitian: untuk penelitian selanjutnya, penulis akan mencari variabel independen lain agar menghasilkan tingkat keakuratan yang lebih besar dalam meramalkan jumlah produksi garam nasional. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika teman-teman dan ibu ingin melihat referensi dari kelompok kami, dapat scan pada barcode yang tersedia pada layar. Sekian dari kami dan terima kasih.